harus di api neraka. Ini pendalilan Al-Quran. Adapun pendalilan di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Ashabus Sunan dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Hadis yang sedikit panjang tentang hadis bitaqah. Innallaha sayatakhallas min rajulin amamal malak fil mahsyar walahu tis'atu wa tis'ina sijillat wa fi kulli sijilin maddal basar. Faqala rabbuna li hadzal rajul hal indaka khairun qad? La ya Rabb. Hal qad kadzdzaba kitabati? Faqala la ya Rabb. Hal indaka khairun qad? La ya Rabb. Maka Allah berkata, ana la adlimukal yaum. Fa akhraja Rabbul Izzah min qalbihi bitaqah la ilaha illallah. Maka makna hadis ini, di hari kiamat kelak di padang mahsyar dihadapkan di depan seluruh manusia satu orang yang mempunyai dosa-dosa yang besar yang banyak dan belum taubat atasnya. Baginya 99 sijilat. Sijilat itu adalah daftar gulungan yang jumlahnya 99. Jika gulungan catatan keburukannya itu akan mada basarin, sejauh mata memandang ke cakrawala jauhnya. Ini ada 99 dan semuanya tertulis cukis kalau di komputer, catatan kemana dia lari. Tanggal sekian, hari sekian, menit sekian, detik sekian, dia masuk kepada www yang haram ataupun demikian, begitupun di situ. Lebih dahsyat lagi, malaikat mencatat menit per menit, detik per detik, time to the time, second to the second, perbuatan yang buruk semuanya. Maka dihadapkan di depan manusia punya 99 catatan keburukan, satu catatan ini sejauh mata memandang. Maka orang ini putus asa di depan manusia seluruhnya, bukan di depan manusia di zaman kita, di new era sekarang ini, tetapi di zaman terdahulu dan zaman yang akan datang. Di mahsyar mereka mempersaksikan orang ini, bagaimana malunya. Maka orang ini ditanyakan oleh Allah, hal zalamaka kitabati? Apakah mendolimi kamu malaikat-malaikat pencatatku? La ya Rabb. Tidak wahai Allah, semuanya benar. Hal indaka syai'un khairun qad? Apakah kamu dengan catatan ini mempunyai kebaikan yang kamu lakukan sedikit pun? Orang ini putus asa berkata, tidak wahai Allah. Lupa akan ibadah tauhidnya. Meskipun dia melaksanakan dosa besar, tetapi dia tidak pernah mensyirikkan kepada Allah. Dan zahirnya dia melaksanakan sholat. Kalau tidak sholat, kafir. Sholatnya kepada Allah diberikan. La ya Rabb, aku tidak mempunyai kebaikan. Maka Allah berkata, la adlimukal yaum, aku tidak akan mendolimi kamu. Dikeluarkan dari hatinya bitaqah la ilaha illallah. Maka kemudian ditimbang, didatangkan mizan. Fayuda'u asijillat, fatuda'u sijillat, wayuda'u watuda'ul bitaqah fi kiffah. Maka disimpanlah di neraca yang dua ini, neraca keburukan dari gulungan-gulungan yang 99 dan neraca kebaikan dari bitaqah la ilaha illallah. Maka orang ini melihat bahwa bitaqah yang satu dan kecil itu tidak ada bandingannya dengan 99 catatan keburukan yang sepanjang hayatnya melaksanakan keburukan. Maka dia menjerit kepada Allah, ya Rabb, ma hadhihi asijillat ma hadhil bitaqah. Wahai Allah, bitaqah la ilaha illallah yang engkau keluarkan dariku ini, apa manfaatnya dengan beratnya dan besarnya catatan keburukan 99 gulunganku? Allah berkata, la adlimukal yaum, aku tidak akan mendolimi dari keburukanmu. Kemudian disebutkan di dalam hadis, foto satu sijilat warufiatil bitaqah. Maka Allah selamatkan orang ini, di mana timbangan dari keburukannya terangkat, dan timbangan bitaqah la ilaha illallah, ibadah bitauhid, as-shalah lillahi wahdah, walau kana hada rajul yakmal layali wan nahar bidunubin kabirah walam yastaghfir minha. Maka Allah mengampuni dosa-dosanya. Maka inilah dari keagungan Allah, bahwa Allah tidak butuh kepada amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruk, namun Allah Ghafurun Rahim selama tidak melaksanakan kesyirikan. Maka di dalam
hadis ini menjadi pendalilan membantah kepada Al-Khawarij bahwa bisa jadi Allah mengampuni pendosa-pendosa besar selain kesyirikan, diampuni dosa-dosanya. Maka di dalam hadis ini jelas pendalilannya bahwa orang-orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah tetapi min ahlil qiblah dan min ahli tauhid tahta masyiatillah. Kemudian disebutkan di dalam lafaz, di saat kaum muslimin diejek oleh kelompok kufar, maka disebutkan di saat Allah mendengar ejekan ini, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, akhriju min ahlil qiblah, maka keluarkan wahai malaikat-malaikat dari kaum muslimin yang diejek tadi, semuanya dikeluarkan. Maka ini menjadi pendalilan fadlu ahli tauhid. Faedah yang kedua, di dalam hadis ini keutamaan ahli tauhid. Kenapa? Karena mereka yang paling berhak mendapatkan syafaat dari para nabi, dari orang-orang yang saleh, bahkan dari Allah, untuk dikeluarkan dari api neraka karena keimanan mereka. Karena di beberapa hadis disebutkan man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, dan disebutkan akhriju min ahlil qiblah, min ahli tauhid. Mereka adalah ahli tauhid, orang yang sembahyang menghadap kepada Allah, ke kiblat, ke Makkah, ke Ka'bah. Maka dikeluarkanlah. Maka ini menjadi pendalilan keutamaan ahlu tauhid. Meskipun mereka pendosa-pendosa besar, maka akan dikeluarkan oleh Allah dari api neraka. Sesuai mereka diadab di api neraka, sesuai dosa-dosanya, kemudian dikeluarkan dan dimasukkan kepada surga. Maka ini menjadi pendalilan fadlu tauhid. Dan pendalilannya di dalam hadis-hadis yang lain, bahwa diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, berkata Abu Hurairah kepada Nabi, "Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling beruntung mendapatkan syafaatmu di hari kiamat kelak? Maka dikatakan oleh Nabi, as'adun nas bi syafa'ati man qala la ilaha illallah wa lisatan min qibali nafsi. Maka orang-orang yang lebih pantas keluar dari api neraka dan selamat dari api neraka, mereka adalah orang-orang yang bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah khalisatan min qibali nafsi, ikhlas dalam hatinya dan menjauhi dari peribadatan kesyirikan kepada Allah. Dan begitupun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Nasa'i dari dua sahabat, an Anas ibn Malik wa an Jabir ibn Abdullah dan yang lainnya, di mana disebutkan Nabi bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaati li ahlil kabair min ummati, bahwa syafaatku lebih berhak untuk mereka para pendosa-pendosa besar dari umatku kaum muslimin yang bertauhid kepada Allah dan salat diberikan kepada Allah. Hadis ini hadis yang sahih bimajmu' turuqihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Naam ya ibadallah. Maka di dalam hadis ini, di saat Allah mendengar ejekan mereka orang-orang musyrik kafir kepada kaum muslimin, maka Allah memerintahkan kepada kaum muslimin min ahli tauhid untuk dikeluarkan dari api neraka. Maka bantahan kepada kelompok Al-Khawarij, di mana Allah mengeluarkan mereka dari api neraka. Pertanyaan yang besar dari faedah yang ketiga di dalam hadis ini pada hari ini adalah, siapa saja mereka yang berhak untuk memberikan syafaat? Kita jawab, pertama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mereka adalah para malaikat. Dan yang ketiga, mereka kaum muslimin.
baik dari kerabat-kerabat kita, dari anak-anak kita, dari bapak-bapak kita, dari istri-istri kita, dan dari kerabat-kerabat kita, dan dari kabilah-kabilah kita. Maka semuanya jika mereka soleh akan mengadu kepada Allah, ya Allah keluarkanlah mereka dari api neraka. Maka yang terakhir bahkan Allah Jalla wa'ala akan mengeluarkan mereka sendiri. Yang mana di dalam hadis, yang hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas ibnu Malik. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rabbul Izzah. Maka berkata Allah Jalla wa'ala, syafa'atil malaikah wa syafa'an nabiyun wa syafa'an as-salihun fabaqiya ana arhamur rahimin. Maka telah memberikan syafaat seluruh malaikat, aku terima. Telah memberikan syafaat seluruh para nabi, aku terima. Dan telah memberikan syafaat orang-orang yang saleh, sesama penuntut ilmu dulu, orang-orang yang saleh, selama mereka masih kerabat, bisa mengeluarkan dari api neraka. Maka tinggal aku arhamur rahimin, maka tinggal aku Allah, yang mana Zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Maka Allah akan mengeluarkan mereka para durjana dari kaum muslimin yang dulu berdosa besar kepada Allah. Faqabada Rabbul Izzah an-nar. Maka Allah memegang api neraka, maka membuncah dari api neraka minal muslimin, membuncah dari api neraka keluar dari kaum muslimin. Sumayuk salun finahril hayah, maka mereka dimandikan di api, dimandikan di sungai-sungai al-hayah, sungai-sungai kehidupan. Faqadim tahasu, telah hitam, legam, terbakar di api neraka. Maka Allah gantikan dengan kulit-kulit yang baru. Allah gantikan mereka dengan manusia-manusia yang baru. Kemudian dipersilakan untuk masuk kepada api neraka. Maka Allah Jalla wa'ala yang penuh rahmat kepada umatnya, di mana kita tidak pernah lekang untuk berdosa kepadanya, di mana kita siang dan malam melaksanakan dosa-dosa besar kepadanya. Maka Allah berkata, telah memberikan syafaat para nabi dan aku menerimanya, telah memberikan syafaat dari para malaikat dan aku menerimanya, dan telah memberikan syafaat kaum muslimin dan aku memberikan syafaat mereka, dan aku arhamur rahimin, aku akan memberikan syafaat kepada mereka. Maka semua yang namanya kaum muslimin min ahlil kabair akan dikeluarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka ini bantahan kepada mereka, kelompok Al-Khawarij, yang mana mereka kelompok Al-Khawarij mengatakan bahwa kaum muslimin tidak akan pernah keluar dari api neraka. Maka ucapan dari Jabir ibn Abdullah di saat ditanya oleh Yazid ibn Suhaib, seorang tabi'i, bagaimana dengan kelompok Al-Khawarij yang mengatakan kaum muslimin semuanya di api neraka? Dijawab dengan hadis ini. Maka hadis ini adalah hadis yang agung, yang sahih, menjawab dari subuhat kelompok Al-Khawarij di zaman dahulu dan Khawarij KGB, Khawarij gaya baru di zaman sekarang, dari kelompok ISIS, dari kelompok DITII, dari kelompok Islam Jamaah, dari kelompok-kelompok yang mana nama-nama mereka berbeda, yang ciri-cirinya mereka mengkafirkan kaum muslimin, ciri-cirinya mereka mengkafirkan pemerintah kaum muslimin, ciri-cirinya mereka mengajak kaum muslimin untuk khuruj anil hukam, untuk keluar dari pemerintah yang sah yang ada, dan mengajak demo dan mengajak untuk kudeta, menggantikan kepemimpinan yang ada. Padahal mereka kaum muslimin, mereka anggap kafir, dan jika mereka mampu seperti di zaman Utsman ibn Affan, maka mereka akan membunuh kaum muslimin dan membunuh pemerintah. Itu yang akan mereka lakukan. Maka hadis ini bantahan akidah mereka bahwa kaum muslimin tidak kekal di api neraka. As'alullah al-karim Rabbal arsil azim
an yahfadha biladana minal khawarij.